Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 5 Kelembagaan Petani dengan saya Rika Santiasi Hite sebagai moderator dan rekan-rekan saya Eko Binti Lestari, Maria Ondeng Darmawati, Roland Fadila Ramadan, dan Widodo Arto Saputro sebagai pemateri. Materi yang akan disampaikan yaitu mengenai koperasi petani dan akan disampaikan secara beruntun oleh pemateri. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Yang pertama yaitu pengertian koperasi. Koperasi dalam bahasa Inggris disebut cooperation, yang berasal dari kata co yang berarti bersama, serta operation yang mengandung makna bekerja. Bapak Koperasi di Indonesia, Dr. Muhammad Hatta, di dalam bukunya The Cooperative Movement in Indonesia dikemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Selanjutnya dikemukakan bahwa gerakan koperasi adalah perlambang harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan self-help dan tolong-menolong di antara anggota-anggotanya yang melahirkan di antara mereka rasa percaya diri sendiri dan persaudaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi, dijelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Lalu adapun tujuan koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat yang pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Lalu nilai dasar kegiatan koperasi yaitu ada kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Dan adapun nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu pertama kejujuran, yaitu bagaimana kejujuran kita dalam mengelola koperasi tersebut. Lalu yang kedua ada keterbukaan, yang dimana keterbukaan ini dimaksud dengan keanggotaan koperasi yang tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab, bagaimana cara kita bertanggung jawab pada kegiatan koperasi ini. Lalu yang keempat ada kepedulian terhadap orang lain. Untuk slide yang berikutnya yaitu prinsip koperasi. Prinsip yang pertama, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Dan B, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. C, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. D, koperasi merupakan badan usaha pemberdayaan yang otonom dan independen. Yang E, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat. Yang F, koperasi anggotanya secara prima dan membuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Yang terakhir, koperasi bekerja sama untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan masyarakat melalui kebijakan yang telah disepakati oleh anggotanya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai apa saja yang termasuk dalam koperasi pertanian. Yang pertama adalah koperasi pemasaran hasil pertanian, koperasi kredit pertanian, koperasi pembelian bersama, koperasi asuransi, koperasi jasa, misalnya jasa dalam pelistrikan, pengairan, peningkatan mutu ternak, dan sebagainya, dan pertanian kooperatif. Jadi segala bentuk kegiatan pertanian itu dapat tergabung dalam koperasi pertanian. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat koperasi pertanian. Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan koperasi pertanian, khususnya untuk para petani dan untuk masyarakat umum. Antara lain
membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh petani, kemudian membawa suasana baru bagi petani termasuk untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih sejahtera dan terarah, dan sebagai wadah aspirasi para petani sehingga berperan penting dalam meningkatkan kepedulian sosial, kesejahteraan para anggotanya, dan mendapatkan situasi win-win solution yang memungkinkan untuk mengendalikan dan mempertahankan produk para petani, juga sambil menghasilkan pendapatan tambahan. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Merupakan bagian proyek pengembangan padi terpadu atau PPPT di Bali sejak tahun 2002. Pengelolaan BPLM dengan nilai Rp843.200.000 mengelola 3 jenis kegiatan. Yang pertama, pengelolaan padi terpadu atau P3T senilai Rp98 juta. Yang kedua, integrasi padi ternak senilai Rp693.500.000. Dan yang ketiga, ada kegiatan KUM senilai Rp81.700.000. Nah, Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu atau KUT Subak Guama ini didirikan pada tanggal 1 April tahun 2002 dan memiliki badan hukum koperasi dengan nomor 22-BH-8-2003 tertanggal 14 Agustus 2003. BPLM yang diterima dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Provinsi Bali dengan pendampingi BPTP Balintang Bali mengelola diwujudkan dalam lembaga yang disebut KUAT atau Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu. Subak Guama menggunakan standar manajemen Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAIA dengan pola akuntansi perusahaan modern atau APMP. Baik, selanjutnya, modal kelompok ini kemudian sepenuhnya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya sesuai dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu mendukung program ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis yang berbasis kerakyatan dan berkelanjutan. Subak Guama ini terletak di 3 wilayah pemerintahan desa, yaitu Desa Batamyu, Desa Selambawa, dan Desa Peken dengan topografi 200-215 mdpl yang merupakan areal persawahan dengan luas kurang lebih 172 hektar, terdiri dari 7 subkelompok yaitu Manik Gunung, Pekilen, Kekeran Desa, Kekeran Cari, Belusung, Guama, dan Celuk. Anggota Subak Guama sebanyak 544 orang dengan rata-rata kepemilikan sawah kurang lebih 0,33 hektar. Dana yang dikelola Subak Guama digunakan untuk mengelola unit-unit usaha seperti integrasi sistem padi ternak, kegiatan penyaluran saprodi, kredit usaha mandiri, usaha penangkaran benih padi yang rata-rata dalam 1 tahun kurang lebih 250-300 ton, benih di berbagai kelas dan bersertifikat, dan usaha processing kompos, serta unit pelayanan jasa dan alat mesin pertanian seperti hand traktor, power thresher, dan juga seeder. Sampai Juli 2017, aset yang dimiliki oleh KUAT Subak Guama telah mencapai 6,9 miliar rupiah. Subak Guama ini patut menjadi contoh pengelolaan koperasi petani dalam kelompok besar dengan pengelolaan yang disesuaikan dengan potensi pertanian setempat. Terima kasih. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materi mengenai koperasi petani. Dari penjelasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan sebagai berikut. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi yang memiliki tujuan, nilai dasar kegiatan, prinsip, serta manfaat. Koperasi pertanian dapat membantu petani dalam menyelesaikan permasalahan, serta dapat menjadi wadah aspirasi dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.